Halo, selamat siang teman-teman. Aduh, bentar, muka saya kok nggak kelihatan. Dah kelihatan nih, dah nongol. Ya, halo teman-teman, selamat siang, selamat bergabung di live trade bersama dengan NS Trade siang hari ini, hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025. Sebelum masuk ke market, sembari kita menunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung, yang mungkin sedang di perjalanan, yang sedang menyiapkan makan siang atau menyiapkan tempat untuk tidur siang di kantor masing-masing. Nah, kita ngobrol santai dulu nih. Semalam siapa yang ikut live teman-teman? FOMC. Terus apa pertanyaan yang spontan muncul hari ini, siang ini? Buat teman-teman yang semalam ikut live, kemudian siang ini juga ikut live lagi. Apa pertanyaan yang muncul di benak teman-teman semua menghadapi market? Kalau mau ditulis di kolom chat, silahkan. Oh ya, by the way, suara jelas ya? Aman ya, teman-teman ya? Minta tolong dibantu komentarnya. Oh, aman. Ya, ya syukurlah kalau aman. Thank you konfirmasinya. Nah ini, sembari menunggu ya teman-teman ya, buat yang sudah bergabung ya, baru 8 berarti ya kalau dikurangin saya ini. Semalam yang ikut live trade news, siapa saja dan apa pertanyaan spontan yang muncul menghadapi market yang dari tadi malam sampai sekarang ya kondisinya sebetulnya belum kemana-mana. Nih, langsung kita lihat pergerakan terkininya. Ada nggak nih teman-teman? Nggak ada. Kalau nggak ada yang pertanyaan, saya nanti akan langsung screening market siang hari ini secara singkat aja. Sembari ini ya, saya info di grup dulu nih. Oh, maaf semalam nggak ikut bose kerja pagi, jadi belum tahu apa-apa. Oke. Ya, habis ini saya bahas secara sekilas news tadi malam beserta kaitannya dengan dampaknya ke market. Nggak masalah, bos hari kita. Oke, karena tidak ada yang bertanya, maka saya akan langsung bahas. Ya, mungkin buat teman-teman yang semalam ke skip, nggak sempat melek malam, atau mungkin sempat melek, tapi karena lihat pergerakan marketnya gitu-gitu aja, terus ditinggal tidur lagi, dan baru lihat siang hari ini. Nah, ini saya akan bahas secara sekilas ya, secara singkat aja. Jadi tadi malam kita sudah terima berita ya atau news, yaitu FOMC. Kita bisa lihat di Forex Factory, kemudian ke kalender, kemudian teman-teman bisa perhatikan di bagian ini. Nah ini tadi malam ini. Kemudian konferensi persnya mulai jam setengah dua sampai kurang lebih jam setengah tiga, jam jam dua, kemudian tanya jawab sampai jam tiga. Nah, poinnya apa yang penting di sini? Yang penting sebenarnya yang mau disampaikan dari news malam tadi adalah bahwa suku bunga tidak berubah ya, tetap. Dan ini sudah kita bahas kemarin Rebu siang dan juga Rebu malam.
Jadi antisipasi yang sudah kita bahas semua, yang kita simak semua, itu tepat ya, benar. Artinya ya memang suku bunganya ditahan di level yang sama. Kemudian kemarin siang dan juga kemarin malam saya mengatakan ada kemungkinan gold akan lanjut sideways menanggapi kondisi yang ya seperti ini, yang suku bunganya tidak dirubah atau tetap di kondisi tetap seperti ini, dan akan menitik beratkan ke press conference-nya. Dan saya sudah menyampaikan juga kalau nada bicaranya Jeremy Powell itu netral, cenderung netral, ya goldnya mungkin nggak akan kemana-mana. Dan ternyata kalau kita perhatikan di pergerakan market siang hari ini ya ini, nah tetap kayak gini ya, dia masih ada di dalam kandang sideways-nya. Nih perhatikan ya nih, masih di sini-sini aja, nggak kemana-mana dia. Ya sesekali ini ada false breakout, tapi secara umum pergerakannya ya cuma di range yang sama. Nah ini ya, jadi antisipasi kita semua menurut saya ya, versi saya, karena saya membawakan yang menyampaikan selaras. Artinya goldnya memang masih lanjut sideways, sehingga memang sikap paling bijak adalah ya kita bersabar, menunggu menanti. Dan kata-kata mutiara dari Bos Narkos malam itu menurut saya sangat tepat ya. Eh, apa ya, kalau nggak salah beliau ngomong trading terbaik adalah tidak memaksakan peluang ketika kondisinya tidak baik. Nah, itu adalah keputusan trading terbaik. Ya, jadi ya wait and see aja, sabar. Nah, untung tadi kita semalam nggak keburu-buru sell ya di sini ya ketika harga breakout dari 3366 ya. Coba kalau kita nge-sell kemudian SL-nya ada di atas ini ya, lumayan jauh ya, mungkin sekarang kita masih floating minus. Dan pagi tadi mungkin sudah ada yang dukser. Karena apa? Karena sempat tarik naik naik dulu terus sekarang ini berangsur pelan-pelan turun. Ya kondisinya seperti itu untuk review singkat gold sehubungan dengan berita yang semalam dirilis. Dan ternyata sampai sesi ini masih sesi Asia, berarti ya masih sesi Asia, pergerakannya masih gini-gini aja. Dan saya masih sama, menurut pandangan saya ya, gold ini nanti akan bergerak menunggu adanya speech mungkin dari Donald Trump atau update perkembangan terkait situasi sentimen geopolitik di Timur Tengah maupun di Rusia, atau juga terkait dengan perang tarif. Ya, selama selama itu ada berita positif katakanlah ya, membaik, mereda, berarti ya ini gold bisa lanjut turun. Nah, seperti ini. Tapi kalau sebaliknya ternyata perangnya mungkin makin memanas dan seterusnya, ya ini akan lanjut naik. Seperti itu, sehingga untuk siang hari ini saya tidak akan memaksakan peluang di gold ya, karena kalau kita pantau sampai time frame kecil pun saya rasa kondisinya ya masih gitu-gitu aja teman-teman. Tadi di grup saya sempat sampaikan kalau saya mencari peluang buy sebetulnya, melihat di time frame M5 ini strukturnya mulai kelihatan ini ya, uptrend. Tetapi begitu saya menunggu momen terbaik, ternyata loh kok mulai mulai nggak jelas lagi nih, mulai sideways kayak gitu lagi. Ya sudah. Nah, per update siang hari ini saya memutuskan untuk wait and see dulu. Belum akan memaksakan peluang di gold. Ya, semoga cukup cukup jelas ya teman-teman ya untuk update perkembangan terkait gold dari yang FOMC semalam sampai dengan sekarang. Nah, ini udah lumayan banyak yang hadir. Saya mau kasih pertanyaan dulu sebelum kita screening peluang di market siang hari ini. Ada yang ini nggak? Ada yang punya pertanyaan nggak di benak teman-teman, terutama yang semalam ikut live, kemudian siang hari ini ikut live juga dan mengamati market yang ya seperti inilah kondisinya, seperti yang bisa teman-teman lihat. Barangkali ada yang mau bertanya, satu dua orang, saya persilahkan, nanti saya akan respon dan akan saya jawab kalau memang saya bisa menjawabnya. Sembari saya ini mau lihat pair-pair yang lain dulu, teman-teman. Instrumen yang lain. Indeks dolarnya dia bergerak sedikit menguat ya, ini sedikit menguat. Analisa saya semula menganalisa atau mengantisipasi pergerakan dolar akan melemah, tapi ternyata pelemahannya tertahan di support ini ya. Ini ada classical support, sempat breakout dikit, sekarang dia naik. Tapi secara overall tren besarnya dia masih melemah, dan saya masih memperkirakan kalau penguatannya ini penguatan terbatas. Ya, penguatan terbatas efek dari ditahannya tingkat suku bunga tinggi, yang mana secara teori memang idealnya ya dolar akan beranjak menguat, tetapi saya mengantisipasi penguatan ini terbatas.
Secara teknikal untuk dolar ya, ini kita lihat di DXY-nya dulu. Kalaupun dia ini menguat, antisipasi saya itu penguatannya terbatas mungkin sampai 99,7 atau ya ini mungkin terdekat 99,2. Ya akan ke sini, setelah itu bisa lanjut turun atau mungkin dia naik dulu ke sini, masuk ke area ini, baru turun seperti ini. Nah itu untuk dolarnya ya teman-teman ya. Nah, karena dolarnya ini masih ada potensi penguatan, praktis di pair-pair currency, major currency maksud saya, kita bisa mulai dari GU. Nah, ini GU-nya. GU-nya dia break dari ini ya, dari support trend lainnya. Cuman kebetulan ini kemarin nggak kepantau teman-teman. Tapi sudah ada peluang dari Bosadi kemarin ya, dan sudah berhasil TP untuk GU. Nah, untuk saat ini, hmm, kalau saya ini udah agak telat ya. Kalau kita mau masuk udah agak telat, sehingga hal paling baik yang bisa dilakukan ya kita menunggu dulu. Ya, menunggu. Kalau dari daily ya, kalau dari daily seperti ini kelihatan kalau pergerakan harganya ini akan berpotensi koreksi dulu. Nah, di weekly pun juga sama karena dia udah naik tinggi sekali ya ini, tinggi banget. Nah, dari harga 121 sampai 136 bahkan ya berarti 15.000 poin. Nah, ini mungkin fase-fasenya dia akan koreksi dulu teman-teman. Cuman kalau di time frame weekly ya kita perlu menunggu konfirmasi atau validasi dulu ya. Ini belum bisa dikatakan valid sebagai swing hack yang baru. Masih butuh dukungan satu atau dua candle, atau kalau kita konversi ke waktu berarti masih butuh 1 atau 2 minggu depan. Nah, di daily ini sudah mulai ada tanda-tandanya ya, ada pola rising wedge seperti ini yang mana ditembus trend line-nya, ini mengindikasikan kalau harga akan lanjut turun. Setidaknya penurunannya kita bisa antisipasi sampai sini dulu. Nah, ini 33 sekian. Saya akan pakai garis horizontal ini sebagai penanda ya, 1618 di GU. Ya kalau memang penurunannya cukup kuat ya mungkin dia bisa lanjut turun sampai sini 2618 ya. Oke. Ya, GU masih wait and see. Kita lanjut dulu. Sebentar ini ada yang bertanya ya dari Bos Harjo. Apakah di sesi London baru jelas efek FOMC kemarin malam, Bose? Bisa di sesi London, bisa di sesi US nanti malam. Cuman poin-poin yang mau saya sampaikan adalah penggeraknya mungkin sudah bukan lagi FOMC. Ya, kalau gold sampai keluar kandang, maksudnya keluar kandang itu adalah keluar dari kondisi service yang seperti ini, penggeraknya saya rasa itu sudah tidak lagi terkait dengan FOMC. Mungkin ada hal yang lain, ya bisa jadi, ya tadi tuh, ini kalau teman-teman sempat lihat kan saya tadi buka news ya di Forex Factory. Nah ini kalau di scroll more ini, nah ini loh ada berita-berita Trump, Iran wants to come to the White House, I may do that. Jadi biasa dia mengucapkan speech lah kalau Donald Trump, yang mana speechnya ini juga sebenarnya kalau kita teliti benar-benar ya sok sok ngalor ngidul gitu teman-teman. Kadang bilang A, kadang bilang B. Kemarin tentang Iran, begitu Iran ngasih kiriman rudal beneran, dia mengelak ya, nggak ikut campur. Saya lebih pengen damai dan seterusnya. Ya seperti itulah karakternya Donald Trump, sehingga marketnya pun juga cenderung lebih volatile. Nah ini, jadi saya juga salah satu yang saya pakai untuk update berita ya bisa dari ini juga, Forex Factory selain dari Reuters, Wall Street Journal, dan lain sebagainya. Nah ini nih dari Powell semalam. Jadi poinnya yang mau saya sampaikan adalah kalau sampai gold ini keluar dari zona sideways-nya, penggeraknya menurut saya sudah bukan lagi FOMC. Ya, semoga menjawab ya Bu Sarjo ya. Nah, nanti kita pantau aja nanti ada perkembangan apa di market. Mungkin ini ya, saya mau update dulu. Semalam saya sempat nge kalau di GBP CAD ya, GBP CAD itu mungkin saya langsung ke MT5. Wait. Peluangnya itu kena SL. Nah ini, kurang presisi menempatkan ininya teman-teman. SL-nya, perhatikan. Kita entry di sini ya, harga naik, kena SL pas, terus dia turun. Enggak sih, beda. Oh beda ya.
Oke, oke. Ini Bos Ade mau ngasih tambahan, teman-teman. Saya tak mute sih, Pak. Oke. Oke. Kalau dari saya ini Oke. Kalau dari saya, menurut saya bukan bukan masalah presisi atau enggak ya untuk konteks yang ini ya. Yang ini ya faktanya analisa kita gagal. mau gini tuh, Bang. Tapi nggak. Tunggu bentar teman-teman. Saya itu eh di belakang saya ini tempatnya Bruniko ini ada keluar suara Zoom meetingnya. Jadi saya ngomong sana saya dengar suara saya, jadi agak aneh. Oke, jadi konteks ini ya saya nambahkan dikit. Yang ini menurut saya bukan bukan masalah kurang presisi. Beda halnya nih, ketika ini memang nanti dia turun beneran. Karena ini peluang yang kita ambil bareng pas lifestyle kan. Nah, menurut saya seperti itu. Ya, menurut saya seperti itu. Nah, kalau kalau lihat kondisi saat ini dengan pergerakan harga seperti ini, yang sekiranya cenderung lalu ada eh, dulu katanya koneksinya nggak bagus. Sudah belum ini? Halo, halo, halo. Halo, halo Bandung. Lancar ya? Tadi katanya putus-putus. Tidak enak didengarkan. Oke, sudah. Thank you, thank you, thank you. Jadi gini, konteks kalau misalkan penempatan SL kurang presisi itu adalah ketika kita sell, kena SL misalkan tipis gitu ya, terus harga turun. Itu menurut saya oke, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang kita kelewatan, akhirnya menempatkan SL-nya kurang presisi. Sama halnya nanti kita akan lihat Euro JPY yang kemarin kita eh, ada buat trading plan-nya. Nanti saya akan buka ya. Itu menurut saya kurang presisi. Nah, kalau konteks ini kan kemarin ada ambil sell melihat ini downtrend karena SL. Nah, kalau konteks ini menurut saya bukan karena kurang presisi, tapi memang ada pergerakan naik dan trading plan-nya gagal karena marketnya tidak lagi lanjut downtrend tapi sideways. Bahkan ini bisa menjadi satu fase dia pergantian tren. Nah, yang saya lihat seperti itu. Jadi bukan masalah kurang presisi, ya. Kecuali nggak lama dia turun. Nah, itu beda cerita. Kita bisa klaim, wah ini kurang presisi dikit nih. Ya, kurang toleransinya kurang atas dikit atau pertimbangannya mungkin kurang mateng lah. Kalau harga turun. Nah, ini kan kelihatan kita kemarin sell-nya itu kan karena melihat ini downtrend. Terus ternyata dia ada satu kondisi mulai naik, tapi sekarang fasenya masih sideways ya. Ya udah trading plan-nya gagal. Nah, gitu. Kalau yang saya lihat seperti itu. Ya, mungkin sedikit menambahkan di situ, Mas Anto. Oke, thank you, Bos Ade, tambahannya. Oke, nggak masalah teman-teman. Nanti kita coba cari peluang yang lain ya. Ini yang di BPCAD kena SL. Saya akan coba review dulu beberapa instrumen. Barangkali ada peluang yang bisa kita ambil bareng siang hari ini. Untuk GU tadi kita wait and see ya, skip. Kemudian sekarang ini kita lihat di AUD USD. Ini juga pergerakannya masih sideways teman-teman. Ya bisa teman-teman perhatikan lah. Ini dia dalam range, memang range-nya ini cukup lebar ya. Nah, ini DH1. Nah, dia naik kayak gini, turun. Ini ada pola ya kayak double top gitu ya. Nah, turun jauh, terus perlahan mulai naik lagi. Sekarang dia turun lagi kayak gini. Jadi, saya memutuskan untuk wait and see juga di AUD USD.
Ya pergerakannya memang beberapa periode ini, nah ini kalau kita naikkan time frame-nya ya, kemudian kita lihat pergerakannya dari ya pertengahan April sampai sekarang ini cenderung naik memang, cuman kenaikannya itu dia dalam kondisi yang apa ya, yang trennya itu strukturnya itu tidak yang begitu rapi, teman-teman. Kalau saya memutuskan untuk saat ini ya kita wait and see dulu ya, terutama di area ini. Nah ini kan dia masih sideways di sini. Nah itu untuk AUD USD, kemudian berikutnya untuk Euro USD. Ini ada pergerakan yang cenderung membuat struktur market downtrend untuk Euro USD setelah dia naik cukup tinggi, turun, nah naik seperti ini, kemudian nah ini. Nah, sempat nembus ya, nembus, breakout, dia balik lagi, tertahan. Nah, sekarang turun lagi. Menurut saya ini masih ada potensi dia turun cukup jauh ya. Cuman ini kita perlu ukur dulu. Nah, kita coba pakai Fibonacci. Nah, kita bisa lihat ya level 1618-nya di sini dan kalau memang penurunannya cukup kuat ya dia bisa sampai 2618 di harga 113.8 sekian sekian. Nah, ini saya kasih tanda dulu seperti ini atau kalau momentum turunnya kuat ya, dia bisa berpotensi sampai sini. Nah, cuman kita kalau mau nge-sell ya, mau nge-sell sekarang dengan target yang paling realistis di 1618 ini udah ketinggalan, kurang kurang begitu bagus. Jadi yang saya lakukan sekarang ya menunggu dulu, ya menunggu dulu. Untuk Euro USD seperti itu, kemudian oh ada yang request ya AUD NZD. Oke, kita coba cek sebentar ya AUD NZD. AUD NZD ini kondisinya di time frame H4 ini cenderung momentumnya ya sedang bergerak menguat. Dia juga sudah keluar dari ini ya dari kondisi ranging atau sideways di sini. Nah, ini kalau kalau seperti ini yang saya tunggu adalah gerakan koreksinya. Ya, setelah dia naik kayak gini, koreksi kayak gini ketika mulai membentuk swing low yang baru, nah kita bisa entry buy dan nah, harapannya harga akan lanjut naik. Oke ya, untuk AUDSD mungkin view-nya seperti itu, pandangannya untuk sekarang. Kalau mau entry buy di sini pun FOMO karena harga sudah kuat naik ya, ini menjadi kurang bijak karena penempatan SL-nya mau kita taruh mana? Mau kita perkecil time frame-nya pun juga belum ada acuan yang cukup jelas menurut saya. Ya, terima kasih kembali ya Bos Yudi ya. Kalau ini ada yang bertanya ini aplikasi apa? Ini saya menggunakan TradingView. Yang tadi, nah yang ini namanya MetaTrader 5. Kalau yang ini namanya MetaTrader 4. Oh, belum muncul ya. Nah, ini MetaTrader 4, teman-teman. Ya, saya pakai semua. Cuma untuk analisa, karena fitur pencatatan lebih mudah di TradingView, saya lebih cocok pakai ini, TradingView. Lanjut dulu ke apa ini? NZD USD. Ini menarik pergerakannya di M15 ya, langsung sekilas kelihatan M15. Secara time frame lebih besar pasti dia masih kuat turun ya, tapi kalau memang nanti dia tertahan di area yang kurang lebih sama, ya kemudian dia mulai naik seperti ini, kita bisa memanfaatkan peluangnya dengan mengambil peluang buy terlebih lagi kalau dia sudah break swing high terakhirnya. Ini akan menjadi satu pola double bottom yang cukup cantik ya dengan target dia akan lanjut naik. Nah, ini butuh pantauan dan butuh sabar teman-teman karena swing low yang baru ini kan masih dalam proses pembentukan. Belum proses pembentukan, ini baru ini candle masih dalam proses ya. Jadi belum bisa dikatakan sebagai satu indikasi swing low yang baru. Jadi masih butuh sabar dulu. Ya, kita tunggu dulu. Ini NZD USD di time frame M15, kemudian kalau kita lihat di higher time frame-nya di H4 kemudian H1 ini pergerakannya dia cenderung kuat turun. Ya kalau memang dia sideways di range yang cukup besar, misalkan kalau kita lihat di H4 ya kita bisa menggunakan acuan seperti ini. Nah ini batas atasnya atau resistennya, area resisten, kemudian nah ini mau kita anggap sebagai area support gitu ya. Nah, sehingga dia bergerak dalam area yang sama, ranging seperti ini.
kemudian dia ini hanya false breakout, nanti ada potensi naik ngikutin range sideways-nya, ya maka M15 tadi yang kita lihat, ini yang kita lihat sebagai satu potensi pembentukan pola, ini akan jadi cukup cukup menarik karena terbentuknya di area support, ya support dari kondisi sideways-nya. Untuk NZD USD silahkan dipantau ya, nanti silahkan ingetin saya juga di grup. Oh ini bosnya udah mulai terbentuk swing low-nya nih, bisa nggak kita entry buy? Nanti saya akan bantu cek ulang. USD CAD cenderung menguat, di H4 ini juga dia cenderung menguat teman-teman. USD CAD sepertinya ini ada satu, oh enggak juga sih ini. Ini saya kira tadi ada semacam pola di sini, tapi sepertinya kurang begitu rapi juga. Nah ini, ya saya tadi saya kira sekilas lihatnya kayak ada pola gitu, cuman nggak begitu rapi. Naik, turun koreksi, nah dia naik lagi. Mengikuti penguatan di dolarnya ya, USD CAD. Untuk saat ini, saya rasa kalau mau entry buy ini udah ketinggalan momennya, sudah ketinggalan momennya. Jadi skip dulu kalau untuk USD CAD. Kemudian USD CHF, nah ini juga ngikutin penguatan dolarnya ya, dia masih dalam kondisi kuat naik. Saya akan cek dulu di higher time frame-nya di 4 jam. Nah, kalau di H4 ini dia belum ada koreksi sama sekali, teman-teman. Mungkin alangkah bijaknya kita sabar dulu ya untuk instrumen atau pair satu ini. Nunggu dia koreksi dulu, tertahan bikin swing low yang lebih tinggi, baru kita nanti ambil peluang buy-nya, ngikuti kondisi dia yang memang sedang dalam momentum naik. Terakhir major pair ada USD JPY. Ini masih sideways, teman-teman. Ya masih sideways sehingga secara sekilas saya juga belum akan memaksakan peluang entry di pair ini. Kalau dari saya yang saya lihat seperti itu, silakan Bos Ade kalau mau menambahkan termasuk review mungkin peluang-peluang terakhir yang sudah kita ambil. Oke. Mungkin saya akan awali dengan Euro JPY sih. Euro JPY nih. Nah, kalau ini bisa jadi contoh penempatan SL yang kurang presisi. Karena nah, atau penempatan SL-nya terlalu presisi. Karena SL dulu baru TP. Ya. Eh penempatan take profitnya menurut saya sudah sangat oke karena dia tertahan di sini. Ya, tertahan di sini. Terus begitu ini breakout, dia turun ke area warna biru, naik lagi. Jadi ini apa pertimbangan penempatan TP-nya udah oke, SL-nya yang acuannya sudah oke, tapi SL-nya yang harusnya dikasih toleransi. Kemarin kalau saya lupa kasih toleransi ya, sehingga kena SL dulu baru TP. Nah, ini trading plan ini mirip dengan CADJPY. Yang mana CADJPY? Nah, ini saya bisa bilang ini presisi juga. Entry turun ya, dia pas area TP ini ya tertahan lagi. Nih. Nah, yang GBP CAD kemarin kan kita juga ada GBP CAD. Saya juga ada GBP CAD. Nah, GBP CAD ini menurut saya ya udah gagal. Ya trading plan-nya gagal. Kita nggak bisa ya harus menilai dengan netral lah. Yang mana yang memang kena SL terus TP berarti kurang presisi, yang mana yang memang kita ada buat trading plan ternyata pergerakan marketnya nggak sesuai ya, trading plan-nya gagal. Nggak bisa minta 100% bener semua ya. Tuh. Ini USDC HF naik terus juga dia. Saya jujur pagi ini belum belum ada analisa-analisa lagi teman-teman. Mungkin saya ngikut request dari teman-teman lah. Mau di pair apa?
Mau bahas pair apa? Satu dua pair oke lah. Satu dua pair. Atau ini. Atau kita mau ke mana ini? Oh, karena ini akun. Wih, Mm. gitu ya. Atau apa? Atau kita mau manfaatkan peluang ini, teman-teman. Peluang siang ini. Hmm, hmm, hmm. Ini tapi masih masih dia lanjut sideways ya. Ini sebenarnya kalau kalau sampai ke sini lagi sih, kalau sampai ke sini paling nggak sampai ke sini lagi aja turunnya. Ini bisa bisa apa? Kita eksekusi sell sebenarnya. M5, M15. Hmm. Mungkin saya balikin ke teman-teman lah. Dari teman-teman ada mau request apa ini? M, Bisa. M atau M30. Hmm, 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 hmm. Sideways dia, sideways. Bahkan kita kalau sampai ke M5 sekalipun ya dia sideways di sini. Tinggal breakoutnya kemana ini? Nah ini yang cukup menegangkan kan tunggu breakoutnya ini dia mau kemana? Kalau saya sih lihatnya masih akan turun. Cuman sambil kita pantau aja dia mau apakah memang akan turun atau akan ada kenaikan dulu baru turun. Level-level acuannya sih ini ya karena dia sudah bagaimanapun ya, bagaimanapun ini sudah di breakout. Saya lihatnya ini sudah di breakout. Mungkin lebih tepatnya sudah sempat di breakout. Berarti di momen itu ada tekanan turun yang mendominasi, ada tekanan turun yang cukup kuat. Yang mana kita kalau lihat kondisi sideways sebelumnya, nah dia levelnya turun ke sini. Dari sini ke sini, ke sini, ini ke sini, dia turun ke sini. Ya selama kalau melihat kondisi ini ya selama ini tidak lagi di breakout, bisa jadi ada naik-naik dikit dulu. Selama ini tidak lagi di breakout, ya dia bisa 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 turunnya sampai sampai mungkin nggak terlalu jauh, tapi bisa turun sampai area yang kemarin sudah dianalisa bareng ya. Ini ya referensinya ini ya kemarin Iya, ya. iya. Nah, nah, referensinya ini. Tanggalnya besar tuh kan. Ya, nah, ini kan dibilang jauh ya nggak jauh banget, dibilang pendek juga tidak sependek itu sebenarnya. Itu sih. Tapi dia malah naik lagi ya. Ya, namanya service ya. Ada susah sih. Mm-mm. Namanya sideways ya gitu. Eh, Gocek atas bawah. Gocek itu maksudnya seolah dia kuat turun sampai bawah dia naik lagi. Naik begitu kuat naik sampai area resisten dia turun lagi. Lagi melok. Gimana? Oke.
Bos itu MetaTrader MT4 itu trading. Oh ini yang tadi Trading aplikasi ya ya. sedang. Oh iya, ini Iya ada Bang Holiday betul. Dan rencana nanti malam kita bahas trendline ya. Ada. bener apa ya bener? Oh iya. Jumat lah, Jumat. Tuh ini hari Kamis. Oh iya EA nanti malam EA teman-teman. Nanti malam webinar EA jangan kelewatan ya. Atau ini saya eksekusi lah. Kita ngambil peluang high risk. Ini saya ngambil peluang high risk. Bentar. Ininya saya ini dulu ini. Balance-nya saya withdraw dulu. Karena ini kemarin saya buat apa? Buat scalpingan ya. Dari modal 50 dari kemarin. Ya deposit 50, profitnya 156. Jadi sudah saya withdraw sebagian ini juga profit ini. Ini saya withdraw dulu aja. Kondisinya cukup menarik sih. H1 hmm. Karena kalau kalau dia memang kuat turun ya teman-teman ya. Kalau dia memang kuat turun, mungkin kondisinya mirip dengan di kondisi di time frame besarnya ya. Kan mirip banget nih, dia turun terus sideways. Ya kan? Cuman ini terjadi di time frame kecil. Nah, turun ya kan, turun terus sideways. Terus sideways di sini. Lima puluh enam. Oke, saya mau ngambil peluang sell teman-teman. Bentar-bentar. Coba ya, bentar. Oke, saya mau ambil peluang sell. Biar nggak terlalu banyak entry, 0,02 aja lah. Ini saya full margin ya teman-teman ya. Saya pakai semua marginnya untuk ngambil peluang sell. Jadi level SL-nya saya jaga jaga di ini paling. Sini. Oh. Indikator. Itu muncul level SO saya ya.
Saya pakai bantuan indikator, jadi kalau harga naik ke sini ya akunnya stop out. Nah, saya akan jaga cukup rendah level SO-nya ini. Nah, nanti tinggal kita lihat hasilnya seperti apa. Mungkin siang ini dari saya seperti itu sih. Kan kalau Bos Anton mau menambahkan, boleh analisa atau ada request satu satu dua pair lah dari saya mungkin. Bitcoin mungkin sama Bos Anton aja ya, monggo. Running profit. Ya nggak tahu kan harapannya nggak cuma running profit, tapi lipat kan, berhasil TP lah. Ini biar jalan dulu. Semoga masih lanjut turun. Oke, teman-teman, untuk Bitcoin ya, untuk Bitcoin, kalau kita lihat dari time frame besar, sebetulnya pergerakan harganya itu dia cenderung naik, ya, meskipun akhir-akhir ini mulai memasuki fase sideways dengan gambar trendline seperti yang bisa teman-teman lihat. Nah, sekarang di mana? Sekarang dia sedang berada di ini di area support trendline-nya ya. Nah, ini referensinya, kemudian nyentuh ini sempat false breakout dan ini cukup cukup membingungkan ya. Karena apa? Karena kalau kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, dia masih sideways seperti ini. Nah, berbicara soal kemungkinan dari sisi analisa fundamental, saya melihat ketika nanti perangnya semakin panas dan hebat, kripto ini akan tertekan. Ya, yang naik nanti gold. Nah, semalam sudah saya sampaikan ya. Jadi yang naik itu justru yang gold, bukan kripto. Kemungkinan seperti itu. Tapi ini juga jadi satu peluang yang cukup bagus karena turun, kemudian naiknya koreksi turun. Nah, naik sampai sini, ini saya anggap satu garis seperti ini. Nah, ini dia sedang mulai perlahan-lahan naik. Kalau sampai high yang ditembus, ya dia bisa jadi akan ke 105, 106, dan bahkan mungkin ke sini. 100 berapa? Sekitar 107, 108. Nah, kita coba cek dulu di time frame kecilnya, teman-teman. Nah, di time frame kecilnya dia masih tertahan di area ini. Nah, ini dia masih tertahan di area ini. Untuk scalping atau mungkin trade pendek ya, kita bisa manfaatkan peluang buy ketika nanti harga keluar atau breakout. Nah, dengan setup seperti ini. Oh, ini Bos Adi ada info, teman-teman. Iya, harganya turun ya. Mau nggak Bos Adi? Belum lipat. Sudah running profit. Udah running 50, running profitnya 30, tapi belum yang fantastis lah. Kita pantau nanti sampai sekitar jam 1-an ya, teman-teman ya. Nanti kita kalau memang udah bisa di TP, kita TP bareng. Oke, saya lanjutkan dulu kalau gitu ya untuk Bitcoin-nya. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan peluangnya kalau dari saya yang saya lihat seperti ini. Ya, nanti kita trade pendek aja, cuman nunggu ini dulu dia break dari area ini. Sebenarnya paling valid adalah ketika dia breaknya break yang atas ini. Ya, high yang atas ini lebih valid lagi. Cuman kita nggak perlu nunggu sampai break ini pun bisa. Ya, yang penting teman-teman siap dengan resikonya penempatan SL di sini karena kalau dia sampai turun lagi ke situ ya kemungkinan akan ada potensi untuk lanjut turun. Nah, kalau dia turun, kemudian ini ditembus, ya dia bisa jadi akan kembali turun ke level 100 ribuan mungkin. Karena level psikologisnya di harga itu. Sorry, tak potong 100% tak defisit. Oh, ini sudah 100%. Hebat ya. Sorry banget ya teman-teman ya. Sorry banget saya potong karena sudah 100%. Jadi ini menjadi target minimalnya. Jadi karena sudah 100%, saya akan take profit. 100% ya. Saya akan take profit. Di MT5 tinggal close all position aja. Happy cuan. Happy cuan. Nah,
Saya withdraw lagi nih. Hmm, kayak gini saya withdraw lagi. Jadi withdraw lagi $58. Lumayan. Jujur saya ada full margin juga di akun lainnya ini. Running profit lah. Modal 100 ya, running profit 200. Yang mau hold posisi sebenarnya masih bisa. Kita kalau ngincer 1:2, saya rasa masih masih dapat sih. Atau pantaunya di M5. Ya, pantaunya di M5. Selama candlesticknya masih kuat turun ya di hold posisi aja nggak masalah. Mungkin dari saya seperti itu, teman-teman. Dari saya mungkin seperti itu dulu. Boleh lanjut, Bos Anton. Thank you waktunya. Sorry banget saya potong tadi. Aman-aman. Aman-aman, Bos Adi. Ada yang ambil peluang sell nggak tadi? Kalau ada happy cuan lah. Oh ada. Ya happy cuan kalau gitu happy cuan. Jadi ini memanfaatkan momen sideways-nya dan scalping Ria ya di time frame kecil dan berujung TP. Mantap. Nah, Ya silakan dilanjut dipantau teman-teman ya sesuai dengan tipsnya Bos Adi di M5. Ya selama high-nya nggak ketembus betul ya Bos Adi ya. Masih bisa di hold terus. Nah, untuk tadi yang request BTC sudah ada peluang, sudah ambil peluang buy di trendline, berarti trendline yang ini ya. Mungkin maksudnya Bos Freya. Bentar, coret-coretnya mana ini kok hilang? Ya, tombol coret-coretnya menghilang teman-teman. Pakai ini dulu aja lah. Nah, mungkin di sini maksudnya ya. Eh, support trendline-nya sini bisa jadi juga di sini. Cuman kalau tadi malam ya ini time frame M30 ya mungkin di sini. Atau ini mungkin di sini mungkin. Yang penting ini aja batasan resikonya Bos Surya ya. Selama hold buy ditempatkan di belum tampil. Sorry sorry pantesan nggak bisa coret-coret. Thank you koreksinya. Ini kan switch ke tempat Bos Ade ya. Makanya saya cari mana nih Anu, coret-coretnya. Bos Anton ngantuk ini, masih ngantuk ini. Habis begadang semalam. Iya, habis begadang semalam. Jujur saya bangun kesiangan, teman-teman. Hari ini bangun kesiangan saya. Jam 11 baru bangun, jujur. Kalau saya baru tidur jam berapa ya? Setengah 4 terus jam setengah 7 tadi udah bangun nganterin ini teman-teman istri belanja soalnya. Oke oke. Wah, goodnya masih lanjut turun ya. Ini yang masih hold happy cuan lah pokoknya ya. Sekilas info. Balik ke BTC seperti itu yang penting siap dengan batasan resikonya ya. Jadi ini bisa jadi batasan resiko. SL-nya ditempatkan di mana nih? 103.750. Boleh sebenarnya kalau mau taruh di situ ya 103.750. Naik baru. Malah nyegel terus. Ini ya di sini berarti ya. Cuman agak-agak ini sih Bos Yahya ya. Sebenarnya kalau mau sekalian valid ini di bawah swing low ini. Iya masku di area swing low itu sih bos ya. Enggak, semalam itu banyak di 103.750. Nah, aku taruh apa namanya SL-nya tuh di bawah swing low dikit gitu loh toleransinya. Oke. Nah, tapi pertanyaannya apakah bisa sampai ke 108? Itu sih bos. Mohon arahannya lah. Kalau kemungkinan ke 108 tetap ada kemungkinannya ya. Seperti tadi yang saya sampaikan kalau yang saya lihat di H1 kemudian H4 seperti ini tetap ada kemungkinan dia naik. Tentu ini kripto atau BTC ini sedang menunggu momentum kenaikannya tentu saja ya. Tinggal nanti ada komentar apa dari para pejabat-pejabat yang eh, punya kepentingan ya. Kalau ternyata perangnya ini mereda ya ini BTC-nya bisa naik dan 108 menurut saya cukup cukup realistis ya sampai sini ini. Ya cuman sabar dulu. Ini kalau sudah ada peluang buy ya paling bagus SL-nya di sini 103.300. Pokoknya kalau sampai ini ditembus ya kemungkinan dia akan turunnya ke level psikologis berikutnya 100.000 atau 101.000. Pandangan saya seperti itu.
Aku sedikit nambah. Bos Adi mau menambahkan. Berarti H4-nya emang foaming ini ya, Bos ya. Double bottom ya. W pattern ya. Nah, oke. Saya izin menanggapi ya. Jadi kalau ini mungkin sudut pandangnya sedikit berbeda. Saya punya sudut pandang yang sedikit berbeda. Bisa jadi pertimbangan. Kalau ada potensi pembentukan WP, nggak apa-apa di beda aja. Karena sedikit. Jadi gambaran besarnya sama, cuman ada sedikit tambahan di sini. Kalau di sini saya setuju. Jadi memang baiknya tunggu konfirmasi dulu di kondisi ini ya. Karena kondisinya itu masih sideways di sini. Sideways-nya itu karena dia naik. Ini masih tanda tanya nih. Apakah semakin turun atau breakout? Ya. Kalau ini di breakout di sini, kita mau bilang W pattern double bottom, dia potensi naik, saya setuju. Dan ke 108 itu sangat tadi realistis. Saya setuju juga. Ya. Cuman yang jadi pertimbangan yang saya mau tambahkan tadi, kita harus, nah saya nggak tahu nih karakter Bitcoin seperti apa. Kalau karakternya kayak di XAU USD tadi, kondisi-kondisi ini ada support trendline ini di breakout, walaupun dia sideways di area supportnya ya, tapi kan sempat di breakout di sini. Nah, ini dengan kondisi saat ini sangat mungkin membentuk, kita jangan hanya lihat mungkin karena ada peluang baik, jangan hanya lihat ada potensi naik, tapi kita perlu lihat juga adanya resiko. Kalau memang ini tidak di breakout dan lebih dulu turun, yang berbeda level ini. Kalau saya referensinya cukup pakai level ini. Karena ketika harga saat ini bergerak turun, maka ini bisa jadi pola penan. Dan turunnya bisa jauh. Ya, turunnya bisa jauh. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Sama halnya di sinilah. Mirip banget kondisinya dengan ini. Kita kalau bicara ini bisa jadi double top, saat itu ada kemungkinan ini bisa jadi double top. Top pertama, top kedua. Tapi yang terjadi apa? Dia menjadi bullish penan. Awalnya naik, terus sideways, semakin mengerucut sideways-nya, akhirnya breakout atas. Dan dia naik. Nah, ini juga bisa terjadi hal serupa. Hanya saja yang ini bullish penan, yang ini bearish penan. Jadi memang kondisi ini saya juga lihatnya better kita wait and see dulu, mencari konfirmasi dia breakout atas dulu. Memang breakout atas maksudnya ini dia memang ada potensi naik, atau lebih dulu breakout ini, nah level acuannya yang sedikit berbeda, atau lebih dulu breakout bawah sini, berarti bisa turun dan bisa cukup jauh turunnya. Mungkin itu. Nah, itu tambahannya teman-teman. Thank you banget, Bos Ade. Ya, ya semoga menjawab ya, Bos Frey ya, untuk Siap. BTC ya, yang tadi request update terkait kondisi di BTC. Nunggu timingnya Kalau berarti ya, Bos ya. kenapa? Nunggu timing. Kebentuk Ya, dulu polanya. Kalau kebentuk valid baru take betul. posisi ya. Itulah Daripada fungsinya kita. spekulasi ya. Oke. Kasih, Bos ya. Ya, siap sama-sama, Mas Frey. Itulah pentingnya sabar ya. Kalau di trading tuh ada pentingnya juga kita sabar menunggu validasi atau konfirmasi. Goldnya turun. Ya, goldnya turun terus. Ini ada yang bertanya nih, Bos Ade. Turun sampai level berapa? Mau nambahkan mungkin bisa dia mau komentar. Sampai level saat ini. Sampai level saat ini katanya. Gini. Monggo coret-coret di sini aja nggak apa-apa. Boleh. Time-nya H1 oke.
Atau mau Mungkin di ini aja. ini aja ya? Oke, oke. Jadi gini ya teman-teman ya, kenapa saya bilang turunnya sampai level saat ini? Saya nggak bercanda. Maksudnya nggak main-main. Saya serius ngomong itu. Karena ngambil referensinya gini. Pertama saya lihat dari kondisi terkininya. Dia kuat turun oke, tapi kita harus lihat harga itu cenderung sideways. Naik turunnya gini-gini aja nih, di sini-sini aja nih. Ya. Sehingga ini juga perlu dijadikan pertimbangan. Dia turun kemungkinan nggak jauh dia naik lagi. Karena masih dalam range ini, masih dalam area ini. Ya, masih dalam area ini. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Ya, itu bisa jadi pertimbangan. Harga itu belum dalam kondisi yang trending ya, belum dalam kondisi yang trending. Jadi kalaupun dia turun, bisa jadi turunnya masih di situ-situ aja. Dan kalau kita mau ngambil referensi ya ini apa level-level mungkin di H4 ya. Tadi saya lihatnya kok lebih ke nah ini. Oh, mungkin saya lihatnya kurang ini ya. Karena saya ngambil referensinya itu kok bisa dapat sini sama sini. Jadi kurang valid sih. Mungkin ke H1 lagi nggak apa-apa Mas Anton, sorry. Di H1 lebih jelas ya referensinya. Ini kita bisa coba tarik trendline aja dari sini ke sini. Nah, ini kalau kita extend ke bawah gimana, Mas Anton? Atau di kopas ke bawah lah. Yang kita mau cari kan supportnya. Ya, level ini. Nah, ini jadi pertimbangan sih, teman-teman. Ini jadi pertimbangan karena terlihat harga ini seolah-olah bergerak dalam satu lintasan yang dari waktu ke waktu itu sedikit semakin turun. Nah, jadi ngincar take profitnya atau targetnya juga menurut saya jangan yang terlalu jauh-jauh dulu. Kita tadi udah ambil sell di sini, SL bisa setipis kertas ya, lotnya bisa besar, take profitnya bisa cukup jauh. Ya menurut saya sudah cukup oke lah. Jangan minta jackpotnya itu jackpot 7 turunan. Kita harus mengerti kondisi market juga yang dia masih bergerak dalam satu area atau satu lintasan yang belum ditembus lintasannya gitu. Mungkin gitu sih dari saya. Jadi ya terkait peluang sell tadi ya ini waktunya TP sih. Harus ada yang nanya ibu saya. Pakai candle terbentuk untuk lanjut ke kenaikan. Di mana pertanyaannya? Oh nggak ada ya? Bos di pasar yang dua. Ya, kalau saya atas banget. Biasanya berapa candle terbentuk untuk lanjut penggunaan? Yang mana sih? Belum direspon. Oh, tadi ada yang tanya kelewatan. Oh, sorry. Tadi ada yang tanya. Thank you, Bos Santo. Mau tanya Bose ini, tadi ada yang tanya. Mau tanya Bose, sideways itu biasanya berapa candle terbentuk untuk lanjut penurunan atau kenaikan? Untuk lanjut turun atau lanjut naik, itu bukan masalah berapa candle. Sideways itu bisa sangat amat beragam bentuknya. Yang saya maksud contoh ya. Teman-teman perlu ketahui kalau ini juga sideways. Nah, kita harus satu bahasa dulu. Lihat sideways itu sideways seperti apa. Ini juga sideways. Kemarin yang di sini, ini juga sideways. Nah, saya lihatnya itu cenderung di kotak ini ya. Sideways-nya itu di sini sebenarnya poinnya. Terus sideways lagi kalau kita lihat hanya di sini, ini juga sideways.
ya di momen ini juga sideways. Yang membedakan adalah range harganya. Ada yang sideways kecil, range harganya, ada sideways yang range harganya besar. Ya. Pertama yang membedakan itu range harga. Kedua, yang membedakan adalah di range waktu. Ada sideways yang mungkin terbentuknya sesaat aja, sebentar. Ada yang terbentuknya cukup lama. Ya, jadi kalau tanya berapa candle, ya ini bisa sangat beragam. Bisa sangat beragam. Nah, kalau pertanyaannya tadi dilanjutkan dengan biar tahu kapan akan lanjut naik atau lanjut turun, ya biar tahu kapan akan lanjut naik atau lanjut turun. Nah, acuannya itu bukan berapa candle, tapi acuannya kita lihat kondisi sideways-nya yang mana. Kita lihat dulu yang mana sideways-nya. Kita nanti ambil acuan di kondisi sideways itu, support and resistance-nya yang bisa digunakan sebagai acuan yang mana. Sama halnya seperti yang saya lakukan tadi, saya jelaskan sebelum saya sell. Ya, sebelum saya sell, saya jelaskan. Acuan saya lihat sideways-nya gold ini adalah ini. Jadi breakout-nya di sini. Ya, tadi kan saya jelaskan tadi itu. Saya lihat ini tetap saya anggap sebagai breakout. Hanya saja dia setelah breakout, dia nggak langsung turun, koreksi dulu. Baru turun. Jadi ketika di sini tadi, sideways lagi kan tadi. Ketika di sana tadi sideways lagi kecil, di time frame yang lebih kecil. Nah, dari pola-polanya saya lihat ada peluang sell. Ya, ada peluang sell. Tandanya apa? Dia masih kuat turun. Tandanya sebenarnya tanda awalnya ya, bukan acuan candle atau acuan berapa candle atau berapa lama, tapi acuannya support and resistance. Sorry, saya kok nandai nggak pas terus ya. Tolong Bos Anton yang ini. Saya dari tadi tarik garis kok di bawahnya terus. Nah, acuannya di situ. Horizontal aja, horizontal. Nah, acuannya yang ini ketika ini di breakout. Nah, simpelnya ini berarti kuat turun gitu loh. Ini kalau kondisi sideways-nya cenderung datar. Kalau sideways-nya mengerucut, beda lagi. Contohnya seperti ini. Kalau sideways-nya atau non-trending-nya mengerucut, biasanya itu ada pola. Acuannya tahunya akan naik atau akan turun gimana? Ya sama, acuannya support and resistance. Hanya saja support and resistance-nya yang ini. Kalau yang ini support and resistance klasikal, datar. Kalau yang ini support and resistance-nya beracuan dengan menggunakan trend line. Jadi tarik dari sini ke sini. Dari sini ke sini, support ya, support and resistance. Begitu resisten di breakout, nah itu tanda kalau harga akan naik. Tidak peduli dia ini terbentuknya mungkin ada 5 candle, 10 candle, bisa jadi 20 candle. Nah, yang dilihat itu secara garis besarnya, terus dicari support and resistance-nya. Itu untuk mencari tahu kapan atau ada apa enggak potensi harga ini akan naik atau akan turun. Kalau targetnya, nah kaitannya dengan melihat tren jangka panjang dan tren saat itu. Ya, kalau kalau misalkan mau apa namanya, mau ngincer targetnya atau contohnya kalau pola di sini misalkan, ya kalau trennya masih uptrend ya, jangka panjang masih uptrend juga misalkan, ya tidak hanya targetnya di sini, bisa jadi lebih jauh gitu loh. Karena uptrend. Atau kondisi di sini, kalau saya take profitnya ya paling dekat di sini dulu. Karena kecenderungan harga masih cukup slow ya, di situ-situ aja. Apalagi tren jangka panjangnya masih dilihat sebagai uptrend, jadi kemungkinan tadi turunnya nggak terlalu jauh, ya lebih baik saya amankan posisi dulu. Nah, contohnya seperti itu. Itu mungkin semoga menjawab ya, semoga menjawab. Oke. Mungkin penutup lah Euro USD ya, udah jam 1 juga. Oke. Boleh, Bos Anton?
Siap, siap, Bos Ade. Ini penutup teman-teman ya, Euro USD. Nah, ini seperti tadi udah dibahas sebetulnya ya, mungkin telat bergabung. Tadi saya sudah review. Untuk Euro USD ini dalam kondisi downtrend, kalau kita lihat tren hariannya ya, ini dari kemarin tanggal 17 hari Selasa sampai sekarang ini bergerak dalam kondisi downtrend. Dan kalau kita lihat di higher time frame ya, tadi udah saya bahas juga ini, sebetulnya ada satu pola, cuman polanya memang tidak begitu rapi karena dia sempat breakout, tapi dia naik lagi. Nah, kemudian sekarang turun. Nah, untuk peluangnya, mungkin gini, kalau sudah ada posisi, apalagi posisi sell ya, ini bisa di hold saja sampai ke level 1.14.1 sekian atau terjauhnya 1.13 7 sekian, itu masih oke. Tapi kalau sedang mencari peluang, saya, ya ini sebenarnya bisa juga nih ditambahin 1 jam atau M30, cuman kita perlu nunggu dulu teman-teman. Nunggu dia tembus ini dulu, support terakhirnya. Nah, ini tolong dibantu pantau juga di grup ya. Nah, ketika nanti dia break dari support ini, kita bisa memanfaatkan dengan peluang sell. SL-nya tipis saja. Nah, misalkan seperti ini ya, ini contoh trading plan-nya. SL-nya 230 poin, 250 poin. It's okay. Ya, dengan target ini sudah saya kasih tanda tadi. Nah, masih dapat 1:1, lebih, ya lebih dikit. Nah, cuman ini tolong dibantu pantau dulu, teman-teman. Untuk saat ini, secara instan belum ada eksekusi. Ya, untuk update Euro USD seperti itu. Dan terakhir mungkin cuman reminder kalau kompetisi tradingnya masih berlangsung teman-teman ya. Waduh, sudah lockout. Ya, saya info, saya ulang lagi. Jadi silahkan yang memang biasanya gini, soalnya teman-teman NS ini kan ada yang juara biasanya. Nah, nggak tahu yang kali ini teman-teman, semoga ada yang ikut berpartisipasi dan bisa ini juga bisa apa namanya menduduki podium lah. Atau mungkin Anda tapi nggak ngaku teman-teman yang sekarang ikut. Ini update terkininya, peringkat satu di 2.100%, peringkat dua di 890 sekian persen, peringkat tiga di 490 sekian persen. Ya, nanti yang nomor peringkat 4 sampai seterusnya berhak mendapatkan ini ya, undian lucky draw. Jadi bisa dapat bonus lumayan, $20, $30, $50. Ya, itu update-nya terakhir dari saya. Silahkan berpartisipasi untuk teman-teman yang sudah bisa trading secara mandiri, mencari momen, peluang-peluang untuk mengikuti kompetisi kali ini. Oke ya, nanti malam ada live stream untuk IE, teman-teman yang pengen tahu atau kepo soal IE, jangan kelewatan. Sampai jumpa nanti malam, saya juga ikut bergabung nanti malam di webinar IE. Untuk penjelasan trendline, kita agendakan mungkin Jumat, Bu Sadi ya. Boleh. Jumat malam, ya. Oke, kami berdua pamit undur diri teman-teman. Happy cuan yang tadi sudah ikut profit di goodnya, sell. Mohon maaf kalau ada salah kata dan silahkan diambil yang positif. Semoga bisa membuat teman-teman lebih punya wawasan dan skill untuk mengarungi industri trading forex, gold, dan instrumen yang lainnya. Sampai jumpa nanti malam. See you and trade consistent anytime, anywhere. See you.